Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Hanafi. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Prodi PAI. Di sini saya akan menerangkan sedikit materi ulumul hadis tentang kutub sitah dan kutub tis'ah. Kitab hadis kutub sitah. Kutub sitah dalam bahasa Indonesia berarti 6 kitab, adalah sebutan yang digunakan untuk merujuk kepada 6 buah kitab induk hadis dalam Islam. 6 kitab hadis yang dikenal dengan kutub sitah antara lain Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Al-Jami' Imam At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Daud, dan Sunan Ibnu Majah. Metode dan sistematika Sahih Imam Al-Bukhari: yang pertama, mentakdil dan mentajrih; yang kedua, memakai syarat muasarah dan liqa; yang ketiga, menggunakan syarat-syarat yang sudah disepakati para ulama, yaitu bahwa perawi harus seorang muslim, berakal jujur, tidak mudallis, memiliki sifat adil, kuat ingatannya, sedikit melakukan kesalahan, sanadnya bersambung, dan matannya tidak janggal. Metode Sahih Imam Muslim yaitu disusun dengan sistematika yang baik sehingga isi hadisnya tidak bertukar-tukar dan tidak berlebih dan berkurang sanadnya. Secara global, kitab ini tidak ada bandingannya dalam ketelitian menggunakan isnad. Yang ketiga, Sunan Abu Daud. Cara yang diterima Abu Daud dalam menulis kitabnya, ia menghimpun hadis-hadis sahih, semi sahih, dan tidak mencantumkan hadis yang disepakati ulama untuk ditinggalkan. Yang kedua, hadis yang lemah diberi penjelasan atas kelemahannya, dan hadis yang tidak diberi penjelasan bernilai sahih. Abu Daud membagi kitab sunannya menjadi beberapa kitab, dan tiap-tiap kitab dibagi menjadi beberapa bab. Yang keempat, Sunan At-Tirmizi. At-Tirmizi menempuh cara yang khas. Kekhasan Sunan At-Tirmizi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencantumkan riwayat dari sahabat lain tentang masalah yang dibahas dalam hadis pokok, menyebutkan pendapat kalangan fuqaha pada setiap masalah fikih dan argumentasi mereka. Memperhatikan taklil hadis, ia menyebutkan tingkat kesahihan dan kedaifan, serta menguraikan pendapatnya tentang taklil dan rijal al-hadits rinci. Yang kelima, Sunan An-Nasa'i. Kitab Sunan An-Nasa'i adalah kitab yang muncul setelah Sahihain yang paling sedikit hadis daibnya tetapi paling banyak pengulangannya. Sebagaimana hadis tentang niat diulangnya sampai 16 kali, 192. Jadi jelaslah dalam kitab tersebut tidak hanya terikat hadis sahih, akan tetapi terdapat pula hadis hasan atau yang mendekati keduanya, bahkan juga terdapat hadis dhaif. Sunan Ibnu Majah. Metode dan sistematika Sunan Ibnu Majah: banyak mengarang buku yang tercatat oleh sejarah, kitab Al-Sunan, kitab Al-Quranul Karim, kitab Al-Tarikh berisi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak masa sahabat sampai masa Ibnu Majah. Yang kedua, mengenal kutub tis'ah. Kutub tis'ah adalah sebutan untuk 9 hadis, yakni Sahihain, Sahih Bukhari, dan Sahih Muslim, ditambah dengan 4 kitab sunan: Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmizi, dan Ibnu Majah yang sudah kita bahas di atas tadi, yaitu kutub sitah. Dan ditambah 3 buku terakhir, yakni Musnad Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal, Al-Muwatta Imam Malik, dan Sunan Ad-Darimi. Yang pertama, Sunan Imam Malik dari kutub tis'ah. Al-Muwatta merupakan karya yang sangat gemilang dalam ilmu hadis.
Beliau menulisnya pada tahun 144 Hijriah atas anjuran Khalifah Ja'far Mansur sewaktu menunaikan ibadah haji. Ad-Darimi dalam menyusun kitab Sunan Ad-Darimi ini, beliau tampaknya tidak berkehendak untuk memperbanyak jalur sanad, tetapi lebih berkeinginan untuk menyusun suatu kitab yang ringkas dalam satu bab. Ia hanya memasukkan 1 hadis, 2 hadis, atau 3 hadis saja. Yang terakhir dari kutub Tis'ah, Imam Ahmad bin Hambal. Karya beliau yang sangat gemilang ialah Musnadui Kabir. Kitab Musnad ini merupakan satu-satunya kitab Musnad terbaik, karena kitab dinamakan kitab Musnad apabila penyusunannya memasukkan semua hadis yang pernah dia terima dengan tanpa menyaring dan menerangkan derajat hadis tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Yusuf Hanafi mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.